Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mina Pertiwi. Saya dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin. Bagaimana telah ditugaskan untuk memenuhi ujian praktek Antisman. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon. Sistem tersebut menggunakan hormon untuk pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan, perkembangan, tingkat energi, reproduksi, respon terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus terletak di dasar otak. Ini menggunakan sistem endokrin dan bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, tekanan darah, nafsu makan, rasa haus, tidur, suasana hati, dan pelepasan hormon-hormon dari kelenjar lain. Yang kedua yaitu ada hipofisis. Kelenjar pituitari berada di bawah otak dan biasanya berukuran tidak lebih besar dari kacang polong. Ini dianggap sebagai kelenjar utama untuk mengontrol banyak fungsi kelenjar-kelenjar endokrin lainnya. Yang ketiga ada tiroid dan paratiroid. Kelenjar ini terletak di bagian depan leher. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon yang berhubungan dengan pembakaran kalori dan detak jantung. Sedangkan kelenjar paratiroid yaitu untuk mengontrol jumlah kalsium di dalam tubuh. Yang keempat yaitu timus. Timus berada di bagian atas dada dan menghasilkan sel-sel darah putih untuk melawan infeksi dan menghancurkan sel-sel abnormal. Yang kelima yaitu adrenal. Kelenjar adrenal terletak di bagian setiap atas ginjal. Mereka menghasilkan hormon kortikosteroid dan epinefrin yang bereaksi terhadap stres, menjaga tekanan darah, serta mengatur metabolisme tubuh. Yang keenam yaitu pankreas. Pankreas berada di bagian belakang lambung. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Ini menghasilkan insulin dan glukagon untuk mengatur gula darah. Yang ketujuh yaitu ovarium. Ovarium terletak di kedua sisi rahim wanita. Mereka mengandung sel-sel telur yang diperlukan untuk reproduksi dan juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Dan yang terakhir yaitu testis. Testis berada di dalam kantong yang bergantung di luar tubuh laki-laki. Mereka menghasilkan testosteron dan sperma. Gangguan sistem endokrin yaitu diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Gejala diabetes meliputi haus yang berlebihan, lelah, sering buang air, mual, muntah, perubahan berat badan, dan perubahan penglihatan. Ada dua cara yang bisa menjelaskan bagaimana diabetes mellitus bisa terjadi. Satu yaitu pankreas membuat sedikit insulin atau tidak sama sekali memproduksi insulin. Pasalnya insulin terbentuk secara alami yang berfungsi untuk tubuh menggunakan gula untuk energi. Yang kedua yaitu pankreas menghasilkan insulin tetapi tidak bisa digunakan secara maksimal atau sebagaimana mestinya hormon ini bekerja. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Tubuh memiliki jutaan sel yang tersebar di berbagai bagian. Nah, supaya bisa menghasilkan energi, sel tentu membutuhkan makanan dalam bentuk yang sederhana, yaitu glukosa yang diperoleh dari pemecahan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh dan digunakan untuk energi ketika tubuh sedang melakukan aktivitas. Glukosa ini kemudian diangkut oleh darah melalui pembuluh darah dan disalurkan ke otot atau disimpan sebagai lemak. Glukosa ini tidak bisa masuk ke dalam sel dengan sendirinya. Nah, saat ini pankreas sangat dibutuhkan
untuk melepaskan hormon insulin ke darah untuk membantu masuknya glukosa ke dalam darah sehingga bisa digunakan untuk energi. Oleh karena itu, gejala diabetes mellitus sering tidak disadari hingga pada akhirnya berada pada tahap yang lebih parah. Untuk itu disarankan melakukan pemeriksaan darah secara rutin. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.